Mari kita bersama-sama sekali lagi datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan hati, pikiran, jiwa kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk 2 malam, 3 hari yang penuh dengan keceriaan. Terima kasih kami boleh berjumpa dengan anak-anak Tuhan yang lain yang belum pernah kami kenal, namun sekarang kami menyadari bahwa kami mempunyai keluarga di dalam Tuhan jauh lebih banyak daripada yang tadinya kami pikirkan. Dan kami percaya untuk semuanya ini Tuhan, Engkau mempunyai rencana, Engkau ingin menyatakan sesuatu kepada kami. Kami rindu Tuhan, Engkau menjadi pemimpin dan Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu untuk menjadi konsisten di dalam iman kami. Sekalipun kami menyadari hal itu tidak mungkin, kami akan mengalami pasang surut kehidupan, naik turun, dan bahkan musim-musim kehidupan akan silih berganti. Namun, satu hal yang kami tahu tidak berganti, yaitu kasih-Mu kepada kami. Tolong kami untuk selalu menginginkan-Mu. Bangkitkan hati dan jiwa kami sehingga kami semakin mencintai-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam sesi yang terakhir ini pun kami rindu, kami boleh melihat dengan lebih jelas apa yang Tuhan sedang kerjakan dan bagaimana Tuhan begitu mengasihi kami, superfluously. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, waktu saya mendapatkan tema ini, engaging atau melekat ya, saya menyadari bahwa ternyata untuk melekat kepada Tuhan itu tidak cukup satu kali retret selesai. Wah, pulang dari sini kita lekat terus kayak perangko sama Tuhan. Ternyata melekat kepada Tuhan itu butuh proses dan bukan sesuatu yang sederhana bisa langsung dikondisikan. Dan seringkali kelekatan kepada Tuhan itu bertumbuh, bukan sesuatu yang diinstal langsung jalan gitu, tetapi sesuatu yang ditanam dan kemudian bertumbuh di dalam berjalannya waktu dan seringkali melewati konflik, saudaraku, bukan tanpa konflik. Ketika kita menghindari konflik, justru kita tidak mengalami apa yang Tuhan sediakan lewat konflik-konflik itu. Nah, hari ini kita akan bersama-sama melihat apa yang Tuhan kerjakan khususnya dalam diri salah seorang anak Tuhan bernama Yakub, saudaraku. Yakub. Sebelum kita membaca beberapa bagian dalam kitab suci, khususnya kitab Kejadian tentang Yakub, saudara ingin dengar cerita sebentar? Kedekatan di dalam dunia yang berdosa ini seringkali muncul justru karena konflik. Dan Tuhan memakai konflik untuk membawa kita mendekat kepada orang lain, atau ekstrim yang lain adalah betul-betul menjauh. Tetapi di tangan Tuhan, konflik-konflik yang ada di sekitar hidup kita, Tuhan menghadirkan dirinya untuk kita kenali. Sebagaimana nanti kita lihat di dalam kisah Yakub, saudaraku, ada sepasang suami istri, sangat jarang sekali dia menikah, mereka menikah sudah 70 tahun pernikahan, bayangin usianya udah 90-an tahun. Nah, mereka ini dikenal oleh anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, kakek nenek, papa mama mereka ini terkenal tidak pernah berkonflik. Maka mereka bertanya-tanya tetapi takut menanyakannya, sungkan. Nah, suatu ketika mereka merayakan umur pernikahan 70 tahun, mereka pikir ini saatnya untuk bertanya ya. Nah, pesta diadakan besar-besaran ya. Dan kemudian semua handai taulan itu diundang, teman-teman mereka mungkin sudah tidak ada yang hadir, semuanya pada meninggal ya. Tapi pasangan suami istri ini masih bertahan, umur panjang, tidak ada konflik, siapa yang nggak mau gitu. Nah, kemudian acara dimulai sampai pada suatu ketika mereka diberikan kesempatan untuk sharing, bercerita. Dan kemudian salah seorang anak yang juga menjadi MC itu berkata kepada mereka, "Papa, Mama, tolong bagikan kepada kami yang muda-muda ini bagaimana resepnya memiliki hidup pernikahan tanpa konflik."
sang suami yang sudah renta itu melirik istrinya, istrinya melirik suaminya, dan sang istri berkata, "Kamu aja." Sang suami, "Siap." Kemudian sang suami berkata, "Semuanya itu bermula ketika kami honeymoon." Gitu ya. Kami berdua sama-sama menyukai kegiatan berburu, maka pada saat honeymoon itu kami mencari tempat yang sunyi, ranch, tetapi ada hotel yang cukup baik dan menyediakan sarana berburu. Maka di pagi hari kami merencanakan untuk pergi berburu, kami menggunakan semua pakaian dan perlengkapan berburu yang lengkap dengan senapan laras panjang untuk menembak binatang liar begitu. Maka pergilah mereka, keduanya naik kuda satu persatu, mereka memacu kudanya masuk ke hutan, saudaraku. Tidak lama setelah mereka masuk ke hutan, sang istri terjatuh dari kudanya, dan kemudian dia jatuh, kemudian untung aja kudanya itu tidak lari kemana-mana. Sang suami langsung cepat-cepat turun dari kudanya dan mengangkat sang istri, "Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Bagaimana kalau kita batalkan saja acara berburu ini? Baru awal kamu sudah jatuh, nggak enak ini. Perasaan saya tidak enak. Ayo kita pulang saja." Sang istri dengan tegar bangkit berdiri, membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di pakaiannya. Dia bilang, "Saya tidak apa-apa, saya sehat, kita lanjut." Nah, kemudian dia menghadap kepada kudanya yang membuat dia jatuh. Dia berkata kepada kudanya, "Satu." Dia naik kudanya, langsung, "Ayo kita jalan lagi." Wah, baru masuk lagi 5 menit, jatuh lagi dia. Jatuh lagi, sang suami turun lagi, "Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Bagaimana kalau kita pulang, kita batalkan saja, kita pulang hotel." Sang istri bangkit berdiri lagi, membersihkan kotoran itu dan berkata, "Saya tidak apa-apa, saya tidak terluka, mari kita lanjut." Dia berkata kepada kudanya, "2." Mereka lanjut lagi, jatuh lagi, saudaraku. Singkat cerita ya, supaya kita nggak selesai jam 12 nanti. Ya, saya batasi sampai 3 saja, saudaraku. Nah, kemudian dia sampai 3 ya, dia kemudian sang suami mengangkat lagi, kemudian, "Apakah kamu baik-baik saja? Kamu terluka enggak? Ayo kita pulang saja. Perasaan saya nggak enak ini." Kemudian dia bangkit berdiri, dia berkata, "Saya tidak apa-apa, saya tidak terluka, tenang saja." Dia berkata kepada kudanya, 3. Dia ambil senapan, dia tembak kudanya. Dar, mati kudanya. Mati kudanya. Sang suami kaget. "Kenapa kau tembak dia? Kuda ini mahal sekali harganya. Kita bisa tukar kuda kalau kau mau. Atau kita bisa pulang saja. Kenapa kau melakukan ini? Saya tidak menyadari bahwa kamu seperti itu." Kemudian sang istri, 1. Lalu sang suami menutup kisah itu dengan berkata, "Sejak itu kami tidak pernah konflik 70 tahun. Saya tidak ngajarin Anda ya. Bayangkan 70 tahun tanpa konflik dengan kehidupan pribadi-pribadi seperti ini. Bayangin, saudara mau 70 tahun seperti ini? Tanpa konflik. Bayangin ya. Aduh, saudaraku, hidup itu nggak ada bunganya kalau nggak ada konflik ya. Nah, saudara, mari kita lihat beberapa ayat Alkitab yang mengisahkan 3 fase kehidupan Yakub. Kita akan baca Alkitab sedikit lebih banyak ya. Yang pertama terambil dari Kejadian pasal 28. Kejadian 28 ayat 16 sampai dengan ayat 22. Kalau saudara melihat Kejadian 28 mulai dari ayat 10, yaitu mimpi Yakub di Betel. Yakub lagi apa? Ini Yakub melarikan diri dari Esau menuju ke rumah Laban. Mengapa dia melarikan diri? Karena dia sudah menipu Esau, mengambil hak kesulungan itu, ya, dan
bahkan dia mencuri berkat yang seharusnya ditujukan kepada Esau. Saudara masih ingat ceritanya ya? Yakub menyamar menjadi Esau di hadapan Ishak yang sudah rabun matanya, ditolong oleh sang ibu, ya, ditolong oleh Ribka, saudaraku. Nah, kemudian dalam perjalanan dia melarikan diri karena Esau sudah menyatakan ancamannya. Nah, kemudian di ayat 16 sampai 22 saudara perhatikan, ketika Yakub bangun dari tidurnya, dia melihat, dia mendapatkan mimpi, Tuhan memberikan penglihatan. Ayat 12 ya, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkata ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Yang benar menyebutnya adalah Betel, bukan Betel. Karena Bet itu artinya rumah, El itu artinya Allah. Betel artinya rumah Allah. Ya. Nah, kemudian ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Jika, maka. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, mari kita, lalu kemudian Yakub sampai di rumah Laban, dan kemudian Yakub mempunyai banyak sekali anak, dan saudara tahu di Laban menipu Yakub. Dia ingin suka dengan Rahel, ya, tetapi Laban memberikan Lea terlebih dahulu, kemudian mereka saling bersaing supaya disukai oleh Yakub, maka mereka memberikan gundiknya masing-masing, sehingga istri Yakub 2, gundiknya 2. Anaknya nanti totalnya 12, tetapi waktu itu anaknya baru 11 ya. Benyamin belum lahir. Nah, kita lihat Kejadian pasal 32, ini ketika Yakub lari meninggalkan Laban. Dia mengambil harta Laban dengan sangat-sangat liciknya, dan kemudian dia berkata bahwa ini saatnya untuk kembali ke rumah Ishak, tetapi dia sebenarnya melarikan diri dari Laban. Dia kembali ke rumah Ishak, pasal 32 ayat 1 dan 2. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim, yang artinya adalah bala tentara Allah. Ayat 7-13. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kenapa? Karena dia dalam perjalanan pulang ke rumah bapaknya, ke rumah Ishak, dia akan berjumpa dengan Esau. Dia khawatir bahwa Esau masih menyimpan dendam terhadap dia. Maka dikatakan di sana sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya lah orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kambing, domba, lembu, sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, ya Yahweh, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini.
Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya, jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu, dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Nah, ini yang penting, pasal 32 ayat 22. Ya. Dan pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan Ajibata. Bukan, Sungai Yabok maksud saya. Ya. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Lalu Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Pasal 33 sampai ayat yang keempat. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh berapa orang? 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di mana? Di depan mereka, paling depan. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Luar biasa. Saudara, saya ingin membagi fase kehidupan Yakub ke dalam 4 fase. Yang pertama adalah pra-Betel. Tadi kita sudah baca Betel ya. Kemudian pra-Betel, Betel, Mahanaim, Peniel. Oke? Nah, saudara, setiap orang punya masa lalu. Saudara dan saya punya masa lalu. Tetapi tidak setiap orang bisa berdamai dan bahkan bangkit dari masa lalunya. Oscar Wilde berkata bahwa every saint has a past and every sinner has a future. Setiap orang yang kudus mempunyai masa lalu, setiap orang berdosa mempunyai masa depan. Tetapi kita tentu tahu, saudaraku, tidak semua orang berdosa mempunyai masa depan, kecuali ketika mereka berjumpa dengan Kristus. Atau kita kontekstualisasikan dengan tema kita hari ini, mereka akan mempunyai masa depan kalau mereka melekat dengan Allah. Melekat dengan Allah. Oscar Wilde di dalam puisinya yang lain, dia berkata bahwa semua kata itu ada di selokan, tetapi hanya kata yang menengadah ke atas yang melihat purnama, yang melihat rembulan. Jadi, semua kata melihat selokan yang gelap, tetapi ketika dia melihat menengadah ke atas, dia akan melihat purnama. Dengan kata lain, saudaraku, kalau kita mencari Tuhan dalam setiap
momen kehidupan kita, saudara melekat dengan dia, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan mengubah kehidupan Anda yang mempunyai masa lalu yang tidak selalu kita banggakan itu. Nah, mari kita lihat saudaraku, apa yang dilakukan oleh Yakub dengan masa lalunya. Yakub punya masa lalu yang tidak bisa dibanggakan. Well, kecuali bukan cuman Yakub ya. Bukan cuman Yakub. Ishak dan Ribka juga punya masa lalu. Esau juga punya masa lalu. Samson punya masa lalu. Paulus punya masa lalu. Petrus punya masa lalu. Gantikan dengan nama Anda. Kita semua punya masa lalu. Nah, namun tidak semua orang-orang yang punya masa lalu ini punya masa depan yang baik. Bahkan di dalam Tuhan tidak selalu mempunyai masa depan yang baik di dalam Tuhan. Mengaku Kristen. Apa bedanya? Hanya jikalau kita berhadapan dengan Allah dan bergumul, melekat bersama dengan Dia, maka saudara akan menjadi seorang yang berubah, seorang yang berbeda dari yang lain. Paulus pun dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 21 berkata, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Kalau apa? Jika seorang menyucikan dirinya. Bagaimana kita bisa menyucikan diri? Yaitu bersedia diproses oleh Tuhan. Tuhan yang menyuci, kita bersedia memberi diri disucikan. Mari kita lihat Yakub sebelum Betel. Yakub sebelum Betel. Bagaimana relasi Yakub sebelum Betel ini dengan Allah? Sebelum Betel ya. Saudaraku, Yakub seorang yang terkenal sebagai seorang yang lihai, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang dia mau, saudaraku. Dia mungkin, saya yakin dia sudah mendengar kisah minimal dari mamanya, pasti, saudaraku, bahwa waktu kamu lahir, sebenarnya kamu bukan, ingat ya, kamu itu bukan anak sulung. Anak sulung itu si Esau. Tetapi Allah sudah memberikan nubuat. Sehingga dari orang tuanya, dia mengenal Allah, tetapi sebatas cerita sekolah minggu mungkin. Engkau lahir karena dinubuatkan. Engkau lahir karena dinubuatkan, dan bahkan Allah sudah menubuatkan bahwa kamu akan menjadi pemimpin bagi kakakmu. Minimal ibunya yang akan bercerita tentang itu kepada Yakub. Tetapi kalau saudara melihat bagaimana Yakub berdoa, saudaraku, saudara akan tahu bahwa Yakub ini belum mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan sebelum Betel. Dia hanya mendengar informasi tentang Tuhan, tetapi tidak pernah bergaul dengan Tuhan. Saudara tangkap ya? Ada bedanya orang mendengar firman dengan orang bergumul, bergaul dengan yang berfirman. Ya. Nah, saudara, dia tahu, dia sudah mendengar firman Allah dari kata orang, dia menerima berkat Allah melalui orang tuanya, dia menerima semua berkat itu, bahkan hak kesulungan dia dapatkan dengan caranya sendiri, dan dia mendapatkan berkat dari Ishak. Oh, ini berkat dari Tuhan. Tapi cuma sebatas itu. Bagaimana relasinya dengan dirinya sendiri? Yakub ini sangat-sangat dikuasai oleh kelemahan diri. Dan dia bahkan, kalau kita simpulkan, dia menjadi tuan atas dirinya sendiri. Dia pernah dengar tentang Allah, tetapi Allah belum menjadi tuan bagi hidupnya. Dia menggunakan caranya sendiri, dia menggunakan bersandar kepada akal pikirannya, bagaimana aku bisa mendapatkan yang aku mau. Dia tidak peduli apa kata Tuhan, bahkan dia tidak peduli dengan apa kata orang tuanya, saudaraku. Dia begitu dikuasai oleh kelemahan dirinya. Bagaimana relasinya dengan sesama? Wah, dia tidak mau kalah dengan Esau. Dia tidak segan menipu untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Dia tidak segan untuk merugikan orang lain. Yang penting karirku naik. Yang penting aku menjadi kaya. Yang penting aku memperoleh berkat rohani. Berkat rohani pun diperolehnya dengan cara yang tidak benar. Dia belum rohani memang. Dia tidak mengasihi dan tidak menghormati.
Yang jelas dia tidak mengasihi Ishak. Dia sampai tidak segan-segan menipu Ishak. Apakah engkau Esau? Kalau dari bulunya iya, baunya iya. Tapi apakah kau betul Esau? Suaranya kok beda? Aku adalah Esau. Dia berbohong. Dia tidak mengasihi, dia tidak menghormati orang tuanya, dan bahkan dengan kelakuannya sehari-hari dia menebar banyak benih kebencian. Sampai Esau itu begitu benci kepada Yakub. Yang kedua, saudaraku, Yakub di Betel. Tadi saudara dan saya membaca dalam Kejadian pasal 28 itu ya. Yang menarik adalah bagaimana relasi Yakub dengan Allah di Betel. Apakah Yakub mencari Allah? Jawabannya adalah, apakah Yakub mencari Allah? Enggak. Allah yang menjumpai Yakub, memberikan Yakub mimpi pada saat Yakub tidak mencari Allah, bahkan melarikan diri untuk mengatasi dosanya dengan caranya sendiri. Dia tidak punya ide untuk mencari Allah. Banyak sekali orang-orang mengaku Kristen, sudah lahir dari guru sekolah minggu, lahir tengah keluarga Kristen, tapi ketika menghadapi konflik, menghadapi masalah, dia tidak cari Allah. Dia cari dirinya sendiri, dia mencari jalan keluar yang dia pikir baik. Tetapi di masa-masa seperti itu, saudara lihatlah, Allah menghampiri Yakub di Betel, memberikan kepada dia mimpi dan menegaskan lagi firman Tuhan yang dia pernah dengar. Aku adalah Allah nenek moyangmu, aku adalah Allah Abraham, aku adalah Allah Ishak. Dan aku sudah berjanji kepada Allah nenek moyangmu bahwa melalui engkau aku akan memberkati segala bangsa di seluruh bumi ini, keturunanmu akan menjadi sebanyak pasir, sebanyak bintang di langit, dan sebanyak pasir di pantai. Saudaraku. Nah, saudaraku, mulai sekarang Yakub ini mempunyai pengalaman pribadi, berjumpa dengan Allah pribadi. Karena apa? Allah menjumpakan dirinya, Allah menjumpai Yakub. Anugerah Allah menjumpai dia. Tetapi saudara perhatikan, bagaimana Yakub yang baru memiliki pengalaman pribadi dengan Allah ini memperlakukan Allah. Kalau saudara lihat dari doa Yakub di Betel ya, ayat 20, saudaraku, pasal 28. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh, dan seterusnya, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ini relasi apa? Relasi yang kondisional, bersyarat. Ya. Saudara, iman itu mempunyai beberapa fase. Relasi dengan Tuhan juga demikian, mempunyai beberapa fase. Fase yang paling bawah itu adalah fase, saya katakan in order, ya, in order. Ini fase in order. Saya percaya Tuhan supaya saya kaya. Saya berdoa kepada Tuhan supaya saya sembuh. Saya beribadah supaya saya mendapatkan yang saya mau. Ini fase paling bawah. In order. In order. Nah, naik dari in order ini adalah fase if then. Fase if then. Seperti yang di Betel ini. Jika Allah menyembuhkan aku akan melayani engkau. Kita sering dengar ini ya. Ini fase yang kedua dari bawah. Jika Allah menjawab doaku, aku akan memberi persembahan. Jikalau Allah melepaskan anakku dari masalah, aku berjanji aku akan memberikan persembahan kepada perkantas lebih besar. Perkantas mah terima-terima aja ya. Kita mah seneng ya, Tuhan memakai kelemahan orang lain. Well, ya kita berharap tidak seperti itu tentu. Kita tidak tahu actually ya. Semua donasi yang masuk kita percaya Tuhan menguduskan. Yang kita tahu. Well, ini fase if then, ya. Nah, ini seringkali dipakai oleh banyak orang mengaku Kristen, tetapi sebenarnya baru 2 fase di awal ini masih belum bisa disebut Kristiani.
Ini bukan respons iman. Ini adalah nafsu dan insting manusia, saudaraku. Yaitu fase pertama tadi, aku ingin memanipulasi Allah. Tapi ya nggak mungkin ngomong begitu, ya kan? Tuhan, aku lakukan ini, aku rajin ya, aku sudah ini, aku sudah itu, berarti engkau nanti akan melakukan ini dan seterusnya. Nah, satu kali saya dalam perjalanan pulang dari rumah sakit mengantar anak saya yang harus opnam, istri saya tinggal di sana, saya harus balik ke rumah untuk menjaga anak yang lain, saudaraku. Anak saya tapi anak yang lain, tapi bukan anak orang lain. Nah, saya terjebak dalam kemacetan Jakarta. Itu baru semester pertama saya pulang dari Amerika dan saya tinggal di Jakarta for good. Baru semester pertama. Wah, kaget-kaget ya, culture shock. Reverse culture shock orang bilang. Karena saya balik ke tanah air saya sendiri. Macetnya luar biasa, jarak 7 kilo itu bisa habis waktu 1 jam. 7 kilo 1 jam. 7 kilometer. Nah, kemudian waduh, saya ngomel, kemudian saya pikir ngomel juga tidak membuat saya seperti membelah Laut Merah itu ya. Tidak akan terjadi apa-apa. Jadi bagaimana ya? Saya pikir, saya nyalain radio aja deh. Siapa tahu saya bertemu dengan siaran yang sedang menyiarkan khotbah. Lumayan kan? Saya cari. Wah, ini ada khotbah. Dari suaranya, pilihan katanya, kita tahu ini Kristen, ya kan? Nah, kemudian saya mendengarkan. Kalimat pertama yang saya ingat, yang saya dengarkan adalah dia berkata begini, saudara, selalu berikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya bilang, wah puji Tuhan ya, saya nggak berdosa, saya malah diingatkan. Ini memberkati saya acara ini. Nah, kemudian ujung-ujungnya di belakang adalah, jikalau engkau memberikan transfer saat ini juga ke nomor berikut ini, maka Tuhan akan memberikan kepada engkau 100 kali lipat. Seperti tertulis di dalam firman Tuhan. Ya, saudara tahu kan ayatnya ya. Jika engkau meninggalkan ayahmu, ibumu, ladangmu, rumahmu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, maka Tuhan akan memberikan engkau 100 kali lipat. Khususnya di kitab Markus pasal 10 ada tambahannya. Sekalipun disertai dengan berbagai penderitaan. Tapi itu jarang dipakai yang Markus. Orang pakai yang Injil sinopsis yang lain. Sekalipun disertai dengan berbagai penderitaan. Saya pikir, waduh, ini Injil apa ini? Ya kan, saya mulai ada sesuatu yang tidak nyaman. Begitu pulang, saudaraku, beberapa hari itu saya teringat, saya buka lagi Alkitab, saya cari ayat itu, saya selidiki lagi, ini ngaco ini. Yang dimaksud oleh penyiar itu adalah kalau kita transfer 1 juta, Tuhan kasih 100 juta. Kalau engkau transfer 1 miliar, Tuhan akan kasih 100 miliar, 100 kali lipat, matematis, 100 kali lipat. Kenapa saya bilang itu ngaco? Karena saya yakin sekali, pertama, Alkitab tidak memasukkannya secara matematis. Yang kedua, kalau itu dibaca konsisten secara matematis, saya tidak yakin ada orang yang mau. Saya tidak yakin saudara pun mau. Loh Pak, mau dong Pak, 1 juta. Loh, baca Alkitabnya baik-baik. Jika engkau meninggalkan ladangmu, rumahmu, ya ladang rumah saya berikan Tuhan, kuberikan 1 hektar di Samosir, nanti Tuhan kasih 100 hektar di Medan, ya harganya lebih tinggi. Saya nggak tahu, mungkin hampir sama. Tapi 100 kali lipat, 10.000%. Deposito mana 10.000%? Ya, nggak ada, saudaraku. Investasi mana yang memberikan 10.000%? Saya suruh tunggu 10 tahun pun saya mau. Ini 10.000%. Tetapi jangan lupa, ayat selanjutnya berkata, ayahmu, ibumu, anakmu laki-laki, anakmu perempuan. Ada di antara saudara, Tuhan, ku persembahkan kedua orang tuaku untuk melayanimu. Pakailah mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah bumi dipenuhi dengan kemuliaan-Mu oleh mereka. Kemudian Tuhan bilang, baik sekali kamu, ku berikan kepadamu 100 pasang orang tua yang lain. Saudara mau? Kalau tanah, ladang, uang mau. Kalau orang tua, saudara nggak mau. Nah, mungkin ada di antara saudara, ya, ada di antara saudara berkata, Tuhan, ku persembahkan istriku. Pakailah dia jadi ketua komisi wanita. Bahkan mau pergi ke STT pun ya, dalam usia yang sudah tidak muda lagi, nggak apa-apa Tuhan, pakailah dia. Luar biasa, aku akan dukung dia dari belakang dengan harapan, aku dikasih 100 lagi yang lain. Yang bening-bening. Ya. Tapi jangan bermain-main dengan cewek-cewek perkantas. Sebelum, ya betul. Jangan mempermainkan para
gadis-gadis dan wanita perkantas. Karena sebelum Anda mempersembahkan mereka, Anda sudah dipersembahkan lebih dulu. Well, itu level 1. Tuhan, aku kasih sedikit supaya engkau kasih aku banyak, manipulatif. Yang kedua, itu adalah conditional, if then. Ya, if then, kalau aku rajin, engkau akan memberikan aku yang baik. Kalau aku memberimu yang baik, engkau akan memberikan aku yang baik. Kalau aku memberikan engkau yang jelek, ya aku terimalah, karena aku memang nakal. Begitu. Jadi Tuhan itu aksi reaksi, hukum Newton. Seperti itu. Nah, saya pernah nih survei juga ke sebuah gereja. Gereja ini cukup hit pada zamannya di Surabaya. Orang-orang berbondong-bondong untuk pergi ke gereja itu, saudaraku. Kemudian saya, ini ada apa sih? Saya minta rekan pemuda untuk temenin saya. Oke, saya jemput kamu di gereja, tapi kita pergi ke gereja lain. Kita pergi ke sana, saya lihat, waduh, dia berkhotbah begini. Teman-teman, jika engkau berdoa, engkau harus berdoa sungguh-sungguh. Saya bilang, puji Tuhan lagi. Tapi berikutnya yang tidak membuat saya puji Tuhan. Dia berkata begini, jika engkau sudah berdoa, tetapi engkau tidak mendapatkan yang kau doakan, coba periksa hatimu. Sampai di sini masih baik, ya kan? Kemudian periksa hatimu. Apakah engkau sudah membayar premi? Waduh, premi. Celaka. Ini tadi Injil investasi, ini Injil asuransi. Injil premi yang ini. Ini apa lagi ya gereja-gereja di Indonesia ini? Gawat ya. Maksudnya apa? Ya, jika engkau sudah rajin membayar premimu, artinya engkau rajin ikut kebaktian doa, engkau rajin memberikan perpuluhan, engkau rajin melakukan pelayanan, engkau rajin ini, rajin itu, maka Tuhan pasti akan menjawab doamu. Injil premi. Jadi Tuhan itu bergantung kepada siapa? Gantung kepada kita. Kalau saya baik, Tuhan baik kepada saya. Kalau saya tidak baik kepada Tuhan, Tuhan juga tidak baik kepada saya. Jadi Tuhan baik atau tidak baik tergantung saya baik atau tidak baik. Ini fase kedua di bawah. Belum Kristen. Semua agama seperti itu. Benar nggak? Semua agama seperti itu. Fase yang ketiga, itu adalah fase because. Fase pertama tadi apa? In order to. Manipulatif. Fase yang kedua if then, ya, conditional. Yang ketiga ini because, response. Ya, ini responsible, response terhadap iman. Kenapa kamu melayani? Karena Allah baik kepadaku. Bukan supaya Allah, bukan, tetapi karena. Kenapa kau memberikan diri kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah memberikan dirinya kepadaku. Responsku adalah memberi hidupku kepadanya. Nah, tetapi ada yang satu yang lebih tinggi lagi, yaitu no matter what. No matter what. Seperti yang dikatakan misalnya Mazmur 73 ya. Apa yang kuingini di surga selain engkau, apa yang kuingini di bumi selain engkau. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, engkau adalah gunung batuku dan bagianku selama-lamanya. Paulus berkata, semua yang kuanggap kubanggakan dulu, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya. Artinya lebih baik rugi. Sekalipun aku rugi, aku tetap ikut dia. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan beroleh persetujuan dengan dia. Nah, ini level yang paling tinggi. 2 di atas ini Kristen, 2 di bawah ini belum. Nah, dari tangga sederhana ini kita melihat bahwa Yakub di Betel sudah berjumpa dengan Allah secara pribadi, tetapi imannya masih di level 2, conditional. Jikalau Tuhan menyertai jalanku, maka kamu akan menjadi Tuhanku, kau menjadi Allahku. Perhatikan ya, di sana ya. Oke. Nah, bagaimana relasi Yakub dengan dirinya? Nah, saudaraku, mulai ada perubahan. Yakub mulai menahan kelemahan dirinya. Tidak menjadi-jadi. Tapi dia masih dikuasai, tetapi dia mulai menahan. Karakter lama itu masih dibiarkan, saudaraku. Di Laban dia masih menipu. Masih menipu. Sekalipun dia bisa
memberikan tipuan-tipuan yang lebih dahsyat, saudaraku, tetapi dia tidak lakukan, dia mulai menahan, ini adalah mertuaku sendiri, aku tidak mau melakukan seperti masa lalu, mulai ada perbaikan sedikit, saudaraku. Tetapi masalahnya adalah dia tidak menyelesaikan masalah dalam dirinya. Dia cuma menahan sedikit, dia tidak menyelesaikan kelemahan diri dan tidak menyelesaikan masa lalu dia, saudaraku. Nah, relasinya dengan sesama bagaimana? Relasinya dengan sesama itu merefleksikan relasi dia dengan Tuhan sebenarnya. Yaitu apa? Transaksional. Dia rela berkorban selama ada maunya. Menikah dengan Lea dibohongi. Waduh, dia bisa bohongi balik, dia bisa ajak Rahel itu untuk kawin lari, tapi dia nggak lakukan. Ya udah, karena aku sayang pada Rahel, aku tidak mau menjadi seburuk masa laluku. Oke lah, aku bekerja lagi 7 tahun. Saudara tangkap ya, ada sedikit perbedaan di sana. Dia mulai menahan. Tetapi saudaraku, dia bersedia kerja 7 tahun karena apa? Karena ada maunya. Kemauan dirinya masih menguasai, masih menjadi motivasi, atau dia masih menjadi needs driven, seorang yang needs driven. Dia melakukan segala sesuatu bermotivasi karena untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Dan dia siap bersiasat jika dibutuhkan. Kelihayannya belum habis, belum hilang. Nah, kemudian dia konflik dengan Laban. Dia melarikan diri dengan membawa sejumlah besar ternak-ternaknya itu. Nah, kemudian apakah dia mencari Tuhan? Enggak lagi. Betul ya? Dia nggak cari Tuhan. Tetapi sekali lagi Tuhan mencari dia. Saudara perhatikan di dalam Kejadian pasal 31 ya. Dia melarikan diri dari Laban. Pasal 32 ya. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan tampil dalam wujud bala tentara Allah? Kondisi Yakub saat itu bagaimana? Dia keluar dari Laban, tetapi dikatakan hatinya sesak. Ada ketakutan yang luar biasa karena dia tahu Esau itu adalah orang kaya. Bapaknya kaya, Ishak itu kaya. Sehingga Esau ini tentu dia punya banyak sekali orang, dan ternyata terbukti Esau datang menjumpai dengan 400 orang gagah. Nah, Yakub sudah menduga itu terlebih dahulu. Yakub bukan orang bodoh, dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Esau kalau datang menjumpai dia pasti dengan banyak orang, dan ternyata betul. Dan itulah sebabnya membuat Yakub itu takut. Yakub takut. Dia takut karena apa? Dia tidak punya landasan untuk bermegah. Dia sudah salah, dia sudah keliru, dia sudah merugikan Esau, dan sekarang dia sedang berada di perjalanan. Di perjalanan itu kondisi yang lemah, saudaraku. Ya, kalau sebuah tim bertanding, ada namanya tanding tandang, ada yang tanding kandang. Ya, bermain di kandang itu kita mendapatkan jumlah pemain yang bertambah, yaitu penonton. Kalau sepak bola, penonton pemain yang ke-12. Kalau main basket, penonton itu pemain yang ke-6. Seperti itu. Nah, masalahnya adalah dia sedang tandang. Dia sedang berada di tengah perjalanan dengan resources yang semakin lama semakin berkurang. Saudaraku, dalam kondisi yang semakin lama semakin lelah dalam perjalanan, betul? Nah, dalam kondisi seperti itu dia khawatir. Nah, saudaraku, heran sekali. Tuhan mengenal kekhawatiran Yakub. Tuhan mengenal kondisi real, fisik, psikologis, sosial Yakub. Tuhan mengenal Yakub lebih daripada Yakub mengenal dirinya sendiri. Itulah sebabnya tanpa bicara macam-macam Tuhan menyatakan diri dengan bala tentara surga. Bala tentara surga. Tujuan Tuhan apa? Jelas, pasti. Tuhan ingin mengatakan apa? Kira-kira? I'm with you. Dan yang beserta denganmu lebih banyak dari yang mungkin bisa dibawa oleh Esau. Dan ingat, ini bala tentara surga. Yang satu saja bisa mengalahkan 10.000 musuh. Seperti itu. Tapi ini bala tentara. Tuhan mestinya cukup bisa memberikan satu. Tetapi Tuhan memberikan beribu-ribu bala tentara. Karena apa?
Bukan karena Tuhan sok-sokan pamer, oh kamu pengen tahu tentang aku banyak loh, nih lihat nih. Bukan. Tetapi Tuhan tahu Yakub butuh penguatan. Namun sekalipun demikian, saudaraku, perhatikan pengalaman pribadi dengan Allah yang dimiliki Yakub itu bertambah. Yakub mulai melihat Allah itu Allah yang menyatakan diri sekalipun dia tidak pernah mencari. Dan kali ini bukan satu kali, dua kali, tetapi sudah berkali-kali. Dia mulai melihat bahwa Allah ini adalah Allah yang ingin dekat-dekat dengan dia. Allah yang bahkan berjanji sekalipun kita ini tidak layak menerima janjinya. Aku akan menyertai engkau. Ya. Dan saudaraku lihat ya, bahwa Yakub sudah mulai bisa melihat jejak karya Allah dalam hidupnya. Saudara bisa baca dalam 32 ayat 10, dikatakan, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Berarti Allah sudah menunjukkan dan Yakub sudah melihat segala kasih dan setianya. Saudara perhatikan ya di sana ya. Nah kemudian saudaraku, dia masuk dalam, dia berani tampil rapuh di hadapan Tuhan. Nah ini beda nih. Kalau di awal-awal Tuhan aku akan ini, aku akan itu, tetapi dia tidak pernah membuka dirinya kepada Tuhan, tidak pernah jujur di hadapan Tuhan. Nah sekarang 32 ayat 11, saudara perhatikan di sana, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadamu. Jangan-jangan ia datang membunuh aku juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Dia berani berkata, Tuhan, I'm afraid. Tuhan, aku tidak bisa memegang masa depanku. Tuhan, aku nggak tahu tahun depan itu aku akan ada di mana. Tuhan, aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Aku takut. Saudara perhatikan ya. Ini Yakub sudah mulai dekat dengan Tuhan. Kenapa dia bisa dekat? Karena dia melihat Allah yang konsisten menyatakan kasih dan setia. Dia melihat, wah iya. Selama ini dia sudah lakukan, aku take for granted, aku nggak sadari. Tapi sekarang aku lihat, waduh, bukan aku mencari Tuhan, Tuhan yang mencari aku. Bukan aku yang meminta Tuhan datang mendekat kepadaku karena dia menginginkannya. Nah mulai muncul di sana keberanian saudaraku. Dan kalau saudara lihat doa dari Yakub, doanya sudah naik level. Pasal 28, ayat 20 sampai 22 ya. Lalu bukan yang itu, sorry. Doa Yakub ayat 12 ya, pasal 32 ayat 12. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjanjikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung, lalu bermalamlah ia di sana pada malam hari itu. Nah kemudian saudaraku, ya sampai di sana ya. Jadi Yakub mulai mempercayakan diri kepada janji Tuhan. Janji Tuhan itu bukan semata-mata ayat hafalan, tetapi janji Tuhan menjadi landasan dia untuk mengambil langkah berikutnya. Maka bermalamlah Yakub di sana. Tetapi saudara perhatikan relasi Yakub dengan dirinya bagaimana. Dia mulai berani mengaku di hadapan Tuhan. Dia mulai berani mengaku bahwa aku lemah. Aku tidak bisa menguasai segala sesuatu. Yang dulu aku pikir aku bisa dengan akalku menyelesaikan semua masalah, ternyata tidak bisa. Ya, dia tahu itu. Dan dia menyadari bahwa dia adalah penyebab kebencian Esau. Namun dia masih mengandalkan dirinya sendiri dalam menghadapi konflik. Masih. Apa yang dilakukan dia? Oke, aku taruh tentara 2 gelombang. Tentara yang pertama di depan, di belakangnya ada kelompok yang lain. Kalau yang pertama diserang, yang kedua bisa melarikan diri dan melapor, sehingga kami bisa mencari jalan keluar. Dia masih mengandalkan caranya sendiri, saudaraku. Dan kemudian istri-istrinya juga ditata begitu rupa. Budak-budak perempuan dan anaknya itu ada di paling depan, kemudian Lea, baru Rahel dan dia ada di paling belakang. Dia masih mencari amannya sendiri, dia masih bertameng di balik keselamatan orang lain. Saudara tangkap pas di sini ya. Nah ini adalah Yakub ini, di Mahanaim, saudaraku.
Dan dia tidak mencari kehendak Allah. Dia pegang janji Allah, pokoknya aku jalan, tapi aku jalan pakai caraku sendiri. Aku melayani, tapi aku melayani pakai caraku sendiri. Aku kuliah untuk Tuhan, tapi aku kuliah dengan caraku sendiri. Aku cari jurusan-jurusanku sendiri. Aku mencari jodoh semauku sendiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Sudah ikut Tuhan, sudah ikut Tuhan. Kristen. Kenapa engkau hidup, kenapa engkau begitu rajin dan begitu berdedikasi melayani perkantas karena Tuhan baik kepadaku? Kristen. Tetapi bagaimana menjalani kehidupan? Kadang-kadang ego itu masih ada di atas. Bagaimana relasinya dengan sesama? Dia tidak segan mengorbankan orang lain demi keamanan dirinya. Yakub mengambil posisi di belakang, jelas sekali. Dia ingin cari aman. Orang lain boleh celaka, tapi biarlah mereka celaka duluan. Orang-orang yang seperti ini kalau ikut KKR, ditanyai, maukah kau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan? Dia berkata, ini aku, utuslah aku, tapi dia dulu. Ini aku, utuslah aku, tapi dia dulu. Kalau dia enggak, saya juga enggak. Nah ini seperti Yakub di Mahanaim. Ya. Nah, saudara perhatikan, Yakub di Peniel. Ini menarik ya. Yakub di Peniel. Saudara perhatikan, pada malam itu, ayat 22, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ini masih Yakub di Mahanaim. Dia kumpulkan, dia kirim semuanya, lalu dia mengambil waktu menyendiri di seberang sungai Yabok itu. Di sanalah sekali lagi Allah menjumpai dia. Perhatikan, polanya enggak berubah. Allah menjumpai dia. Dan kali ini Allah menjumpai dia dalam wujud seorang laki-laki, gelap-gelapan, enggak kelihatan, wajahnya tidak terlihat, pakaiannya tidak terlihat, saudaraku, tapi dia bergulat dengan dia. Saudaraku, dalam pergulatan itu, saudara perhatikan, Yakub bergulat. Kata Yabok itu artinya bergulat, saudaraku. Dan dalam pergulatan itu, dia tidak melepaskan orang yang bergulat dengan dia. Ini menarik sekali, banyak misteri di sini ya. Tapi saudara bayangkan ya, saudara pernah nonton tinju, WWF, MMA, yang pernah angkat tangan? Ini pernah atau suka? Kadang-kadang kita ingin melampiaskan, kita kepengen nonton sekalipun nggak melakukan. Ya. Nah, saudaraku, itu full body contact ya kita sebutnya, pertarungan full body contact. Saudara perhatikan, orang itu bisa bertarung paling lama berapa sih? 1 ronde 5 menit kalau nggak salah. 1 ronde 5 menit dan paling banyak berapa ronde? 3 ronde. Nah seringkali sebelum 3 ronde orang udah capek itu. Nah ini berjam-jam saudaraku. Ini luar biasa ini. Apakah karena gelap-gelapan pakai kejar-kejaran dulu? Enggak saudaraku, tapi bergulat. Ya. Kalau dia lari-lari namanya bukan Yabok lagi, maraton. Enggak, ini Yabok, dia bergulat. Dan sehingga Tuhan itu mau mengalahkan dia itu gampang sekali. Tetapi apa maksud Tuhan mengajak Yakub bergulat? Tuhan memberikan sarana kepada Yakub untuk melampiaskan emosinya, untuk bertahan untuk hidupnya. Tuhan dengan kata lain ingin tanya dan memberikan kesempatan untuk Yakub untuk memberikan konfirmasi. Kamu masih mau hidup apa enggak sih? Masih mau hidup apa enggak? Aku masih mau hidup, aku tidak akan menyerah. Bahkan sampai matahari itu hendak menyingsing, karena Tuhan tidak menemukan keputusasaan dalam diri Yakub, maka Tuhan pukul pangkal pahanya, dia terplecok pun dia tidak mau meninggalkan. Nah kemudian saudaraku perhatikan di sana, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ini kalimat aneh sekali, tidak pernah terjadi di Indonesia. Orang mau nyopet gak berhasil, izinkan aku pergi. Orang yang nyopet bilang, izinkan aku pergi. Ngapain minta izin, lari sana. Kalau nggak berhasil nyopet ya kan, enggak, izinkan aku pergi. Ya. Kemudian Yakub berkata, enggak, jangan pergi sebelum kau memberkati aku. Loh apa yang terjadi? Karena apa saudaraku? Yakub tahu ini bukan orang biasa. Satu, kalau orang biasa pasti sudah dia kalahkan. Kondisi fisiknya pasti sudah kalah.
Ya. Atau kemungkinan dia sudah menang. Kalau menang dan dia manusia sudah mengalahkan Yakub, Yakub sudah tewas. Tetapi either Yakub lebih kuat atau Yakub lebih lemah, Yakub masih hidup. Dan orang ini ternyata tidak merampok. Ternyata juga tidak mempunyai tujuan untuk mempermalukan Yakub. Jadi dia bilang, ini apa? Apa yang sedang terjadi? Kenapa engkau mengajak aku gulat? Yakub tahu dengan sadar ini bukan orang biasa. Nah, kalau dia bukan orang biasa, tentu dia orang yang mempunyai maksud. Maka Yakub ingin make sure dia tidak menambah satu musuh lagi. Engkau jangan pergi sebelum engkau memberkati aku. Janganlah engkau pergi sebelum engkau memberikan aku blessing. Blessing. Aku butuh blessing. Aku sedang sendirian, aku sedang bergumul. Aku butuh orang memberikan aku kalimat-kalimat afirmasi. Yakub betul-betul rapuh. Bahkan kepada orang asing pun dia menyadari aku adalah pihak yang butuh blessing, bukan engkau. Ya. Dan kemudian perhatikan lagi ya. Aku tidak akan biarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Dimintain blessing malah tanya nama. Namaku Yakub. Yakub artinya penipu. Yang memegang tumit. Memegang tumit itu juga parafrase atau idiom saat itu yang artinya dia ini nelikung dari belakang. Ya. Nah, saudaraku, kemudian kok tanya nama? Namaku Yakub. Tidak ada yang dibanggakan dalam nama Yakub. Dan kemudian lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Israel itu the Prince of God. Laki-lakinya Allah, the Prince, ya, pangerannya Allah, the Prince of God. Wow. Nah dari sana Yakub mulai sadar. Di dalam seluruh perjanjian lama, saudaraku, yang memberi nama itu hanya dua orang. Satu Allah, yang kedua orang tua. Dia bukan orang tua, dia orang yang baru dikenal, tetapi dia menempatkan diri memberi nama, bahkan menggunakan nama Allah. Yakub tahu, ini bukan manusia biasa, ini adalah Allah, Israel. Nah kemudian, saudaraku, menarik sekali Tuhan bilang bahwa sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, Allah dalam wujud manusia, atau Allah dan engkau bergumul dengan manusia-manusia yang lain di masa lalumu, dan engkau menang. Ya, menang tentu bukan untuk trofi, karena Yakub tahu dia sedang mengalami kekalahan, saudaraku. Tetapi menang di sini artinya you find my favor, engkau mendapatkan perkenananku. Ya, engkau mendapatkan perkenananku, engkau mendapatkan blessingku. Dan kemudian bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Dengan kata lain, bukan berarti aku nggak punya nama, namaku rahasia, bukan. Masa sampai sekarang kamu nggak tahu namaku? Seperti itu. Aku sudah menjumpaimu berulang-ulang dan ini adalah yang paling terakhir aku menjumpaimu. Dan aku selalu konsisten membangun engkau, memberkati engkau, mengenal apa kebutuhanmu, dan aku ingin memakai engkau untuk menjadi berkat. Engkau masih tanya namaku? Nah maka Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Yakub tidak ragu lagi bahwa dia sedang berjumpa dengan Allah. Dan dia mendapatkan berkat dari Allah. Nah di sini Yakub mulai bisa melihat segala sesuatu, atau paling tidak dia melihat banyak sekali momen hidupnya sekarang dari kacamata rohani. Aku berjumpa dengan Allah tapi aku nggak mati. Aku bergulat dengan Allah, tetapi dia memberikan aku berkat. Ya, dia mulai bisa melihat siapa dirinya di dalam identitasnya, dalam relasinya dengan Allah. Nah, bagaimana relasinya dengan diri? Dia mengakui kelemahan dan dosanya. Dia berkata, aku bergulat tapi berjumpa dengan Allah, namun nyawaku tertolong. Artinya apa? Aku diampuni oleh Allah. Aku adalah orang yang diampuni. Nah, ini dia mulai mengatasi kelemahan-kelemahan dirinya. Dia mengakui,
memohon ampun, bergulat dengan Allah, Tuhan jangan menjauh dari aku sebelum engkau memberkati aku, dan Tuhan memberkati dia, dan dia mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ya. Dan kemudian saudaraku, dia tidak lagi mengandalkan kemampuan diri, tetapi dia menjalani kehendak Allah. Dia setia kembali ke rumah Ishak, saudaraku. Mungkin terbersit dalam pikiran dia, biar mereka jalan, aku lari, melarikan diri, melepaskan diri dari semua tanggung jawabku saja. Tetapi itu tidak dilakukan. Dan dia tetap ikut jalan Tuhan. Dia ingat janji Tuhan menyertai dia, sekalipun dia pincang dan berisiko tinggi. Saudara bayangkan ya, waktu dia gagah, dia pilih jalan paling belakang. Waktu dia pincang, dia pilih jalan di depan. Perubahannya sedemikian dahsyat. Relasinya dengan sesama bagaimana? Dia berani memikul tanggung jawab, dia tidak mengorbankan orang lain, dia berjalan di depan. Bahkan ketika dia melihat Esau dari kejauhan, dia berlari mendekati Esau. Sebelum Esau itu dekat dengan dia, dia sudah tersungkur berkali-kali di hadapan Esau. Untuk seorang yang bernama Yakub, itu bukan hal yang gampang. Dia sudah terbiasa sombong, arogan, semua masalah bisa aku selesaikan sendiri, aku bisa memanipulasi orang lain. Bahkan langkah terakhir dia masih bisa mengambil langkah 1000. Ya kan? Dia masih bisa melarikan diri, tapi dia tidak mau. Aku akan mengikuti jalan Tuhan, menikmati janji Tuhan, bukan di luar jalan Tuhan, menikmati janji Tuhan di jalan Tuhan. Dia merendahkan diri, dia menyebut Esau Tuanku. Perhatikan ya, ayat 33, pasal 33. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudara, seperti Yakub di Peniel, Allah hendak mengubah anak-anaknya, saudara dan saya. Dari apa? Dari terlihat gagah, tetapi sesungguhnya kalah, menjadi pincang, tetapi sesungguhnya menang bersama Allah. Saudara pilih mana? Gagah tapi kalah? Orang kaya, orang sukses, hidup tidak ada kesulitan, tapi sebenarnya saudara kalah karena saudara berada di luar jalan Allah? Atau saudara berani tampil rapuh di hadapan Allah, pincang tetapi menang? Saudara, Allah bukan hanya bekerja dalam diri Yakub, tetapi ternyata Allah juga bekerja dalam diri Esau, dalam diri Ishak, dan dalam diri Ribkah. Saudara, dari Esau, saudara perhatikan, Esau juga tidak dikuasai oleh dendamnya lagi. Betul ya? Kita nggak tahu, saudaraku. Tetapi itu yang terjadi. Esau untuk berdamai dengan orang tuanya, dia tadinya menikah dengan orang Het, 2 perempuan Het yang paling dibenci oleh orang tuanya. Setelah kemudian Esau sadar, dia kemudian menikahi perempuan Kanaan untuk membuat orang tuanya lebih lembut kepada dia. Dia tahu dia salah. Nah, kemudian kepada Ishak, saudaraku, Allah tidak membiarkan Ishak mati sebelum Esau dan Yakub berdamai kembali. Cara Tuhan bekerja kepada Ishak luar biasa ya. Berapa banyak orang tua hari ini terus-menerus mendoakan anak-anaknya yang sedang konflik. Bahkan banyak di antara mereka sampai mati pun mereka tidak melihat anaknya berdamai. Tetapi Tuhan bekerja dalam keluarga Ishak. Esau dan Yakub berdamai kembali. Ishak berumur 100 tahun ketika Esau menikahi perempuan Het, dan kira-kira 40 tahun sejak Yakub lari ke Laban, dan 20 tahun sejak Yakub kembali ke Ishak. Jadi dia masih sempat hidup bersama dengan Yakub itu 20 tahun. 20 tahun mengalami rekonsiliasi dalam keluarga. Alkitab tidak bicara banyak tentang Ribkah karena Ribkah mati lebih dulu, saudaraku. Tetapi kita percaya bahwa tidak ada kebetulan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu.
Allah peduli kepada keluarga Anda dan saya. Allah peduli kepada keluarga anak-anaknya yang memberi diri untuk direparasi oleh Tuhan. Tidak melarikan diri dari Tuhan. Saat ini pun Allah terus bekerja dalam diri dan keluarga kita masing-masing. Tuhan ingin saudara dan saya engage dengan Allah. Di Peniel, Yakub mendemonstrasikan iman. Tuhan, sekalipun aku pincang. Tuhan, sekalipun aku tidak prima lagi, sekalipun aku tidak punya harga diri lagi di hadapan Esau, tetapi tujuanku cuma satu, menggenapi rencana Tuhan, supaya keturunan orang beriman di masaku akan kembali ke tanah Kanaan, kembali ke tanah perjanjian, bertemu dengan Ishak. Sekalipun, iman no matter what. Nah, saudara, mari kita tidak melupakan atau menimbun masalah masa lalu. Kecenderungan kita adalah denial, menimbun, tidak mengakui. Mari kita membereskannya bersama dengan Tuhan dan berdamai dengan diri dan sesama. Karena kalau tidak, itu akan menghalangi Anda untuk bisa melekat kepada Tuhan dengan lebih dekat. Tuhan mau memakai Anda dan saya menjadi berkat besar, saudaraku. Menarik sekali. Kejadian peluk-pelukan, cium-ciuman itu yang dilakukan oleh Esau dan Yakub itu terjadi lagi di kitab Kejadian bagian terakhir oleh siapa? Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf ada di mana? Di dalam Kejadian pasal 33. Dia masih digandeng oleh Rahel. Dan dia menyaksikan papanya dan pamannya saling mengampuni. Dan ini menjadi modal bagi Yusuf kecil. Dia melihat modal dari orang tuanya yang berdamai. Dan itu nanti dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarga yang terus-menerus bermasalah ini di kemudian hari. Tetapi yang menarik adalah Yakub dan Esau menjadi contoh pertama bagi Yusuf. Saudara dan saya mungkin tidak pernah melihat di tengah keluarga kita kejadian saling mengampuni ini. Tetapi Tuhan ingin juga memakai saudara dan saya seperti Yakub dan Esau. Menjadi orang pertama di tengah keluarga kita yang memberikan contoh hal yang baik. Yaitu Injil pengampunan dosa itu hadir. Saudara, pertanyaan saya bagi kita semua hari ini adalah, saudara ada di mana? Pra Betel, ada di Betel, ada di Mahanaim, atau di Peniel. Dimanapun Anda berada, ingat, konsisten. Tuhan selalu menjumpai Anda. Jangan tutup dirimu terhadap penyataan-penyataan Tuhan di dalam berbagai macam rupa. Bisa dalam wujud sakit penyakit, bisa dalam wujud teman-teman, beberapa teman tiba-tiba menghubungi Anda dan bertanya apa kabar. Bisa juga dalam wujud ketika Anda membaca firman itu berbicara dengan keras kepada Anda. Bisa dalam wujud mimpi, saya tidak tahu, Tuhan bisa pakai cara apapun. Bisa ketika Anda melihat Danau Toba ini begitu indah dan saudara tersentuh, aduh Tuhan, Engkau menjumpai aku lewat danau ini. Engkau menjumpai aku lewat malam-malam, nyanyi-nyanyi. Sampai jam berapa itu saya lupa ya. Saya ketiduran akhirnya. Saya tunggu-tunggu gak selesai-selesai. Tuhan menjumpai Anda dalam berbagai macam bentuk. Langit dan bumi menceritakan kemuliaan Allah. Menjumpai Anda dan saya setiap hari. Anda ingin melekat kepada Tuhan? Sungguh? Tuhan sudah menjumpai bagaimana respons iman kita. Anda berada di Betel, majulah ke Mahanaim. Anda sudah berada di Mahanaim, majulah ke Peniel. Anda berada di Peniel, tunggu sebentar lagi ke surga. Sampai di sini sesi kita. Sekali lagi, melekat dengan Tuhan bukan semata-mata hasil dari satu sesi, tetapi perjalanan hidup yang mengambil waktu tahunan. Tapi dimanapun Anda berada, jangan mundur, jangan berhenti, majulah. Sekalipun perlahan, mendekatlah kepada Tuhan. Anda tidak akan rugi,
Anda akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Kalau Anda berada pada iman yang transaksional, iman investasi, aku melakukan ini supaya Tuhan berikan lebih banyak 100 kali lipat, naiklah satu level. Tuhan, aku mau melakukan ini jika Engkau melakukan itu. Aku mau baik supaya Tuhan baik kepadaku. Aku mau rajin kuliah supaya Tuhan memberkati kuliahku, memberikan aku profesi yang baik dan seterusnya. Kalau engkau ada di sana, naiklah lagi satu tingkat. Lakukan semuanya karena Tuhan sudah berbuat baik, bukan supaya Tuhan memberikan berkat tambahan. Kalau Anda sudah berada di sana, sudah merespons dengan iman Kristen, sudah hidup karena Tuhan memberi Anda anugerah, maka suruh naik lagi. Tuhan, apapun jalannya, sekalipun itu sulit, aku tahu itu yang terbaik, aku akan tetap mengikuti jalanmu. Sekalipun kantong terbatas. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Amin.